akhirnya debater Kristolog ini membuka wawasan dan kecintaan kita semakin kepada Allah. Dan ketika itu Uni Rifa ada masalah, dia mau berhenti berdebat dan dia datang ke Jakarta. Saya bilang, kerja tempat saya, karena saya butuh orang. Saat itu walaupun saya nggak butuh orang, tapi saya bilang saya butuh orang. Dan saya bilang sama Rifa, kebetulan kita sama-sama dari Minangkabau, dari kabupaten yang sama, dan saya juga sering lewat ke kabupaten, ke kecamatannya dia, tempat tinggalnya dia. Masya Allah ya, di sini saya ingin membawa berjumpa kembali bersama Elis. Yuk, Bulan 20 ya. Dipilih belum? Biasanya itu closingnya. Selamat datang Kang Gubernur. Masya Allah. Luar. Jujur saya merasa bahagia, merasa sukacita ketika berada di tengah-tengah orang-orang guru-guru yang saya hormati, ya, para kristolog atau para debater muslim dan bapak-bapak ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan sore hari menjelang petang ini, di mana di bulan Ramadan ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada saat ini, dan mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu pada kesempatan kali hari ini, akan tetapi kita bisa berjumpa di tahun-tahun berikutnya, bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya tentunya menjunjung rasa hormat saya kepada guru-guru saya. Mohon maaf, ini saya belakangi ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Sugi, ada teman-teman semua yang sudah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini mau ngomongin apa nih? Saya juga bingung. Oh iya. Saya ingin berbicara sedikit saja sebelum kita menjelang berbuka puasa ini. Udah panjang ya? Masih ada. Selamat datang Pak Amir. Saya bingung mau ngomong apa, tetapi bahwa hadirnya kita di sini adalah pertama yaitu ingin mardotilah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membahas soal kitab Allah Al-Quranul Karim, dan pada akhirnya bahwa semakin kesini bahwa ternyata semakin banyak yang tidak saya ketahui ternyata. Dan disitulah saya berpikir bahwa dahulu saya terlalu melampaui batas. Dan saya berharap juga kepada semua umat muslim di Indonesia dimanapun itu berada, dan barangkali untuk menjadi remember kita semua bahwa ternyata ada satu hal yang saya pelajari selama saya mengenal Islam. Yang saya pelajari adalah penyakit, dan ini paling berbahaya ya, penyakit ini. Nama penyakitnya adalah penyakit ain, penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling nyata adalah pada saat seorang manusia dia merasa sudah benar, dia merasa sudah mulia, dia sudah merasa lebih baik di antara orang-orang lain. Jadi ya, saya harap sebagai panitia ini ada si Kevin ya, bisa mengadakannya lagi di tempat yang lain ya, bahkan mungkin bukan hanya di bulan puasa, tapi di bulan atau di kesempatan yang lain juga dilakukan. Terus kalau kita bicara kenapa kita berdebat, saya rasa sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh teman-teman yang lain, bahwa tugas kita hanyalah menyiarkan, tugas kita hanyalah
menjelaskan kekeliruan yang selama ini ada di masyarakat, terutama fitnah-fitnah yang digaungkan oleh para pembenci Islam. Jadi tugas kita ini hanya meluruskan dan mengcounter sifat-sifat yang terus dilakukan oleh para polemikus, kalau saya sebut ya, yang memang tugasnya itu ingin menyesatkan saudara-saudara kita di luar sana. Untuk itu saya berharap teman-teman tidak menyerah, terutama dikala begitu banyak cobaan yang sedang terjadi ya, sedang banyak masalah-masalah yang kita alami sekarang. Tapi saya yakin kalau Allah yang membela, kalau Allah yang ada di belakang kita, semua pasti bisa kita capai. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Dan sebenarnya teman-teman, saya di sini agak minder. Kenapa? Karena yang berbicara dari tadi itu adalah kelas atas semua. Saya paling muda di sini, paling kecil, paling muda, dan umurnya ya juga yang paling muda. Jadi ketika sudah Mas Torres, Mas Junius, Kanda Yonatan Nandar, dan semuanya sudah menyampaikan, saya kira sudah cukup. Apalagi Akhi Neflos yang kecerdasannya di atas rata-rata ya, itu Masya Allah. Saya ini cuma paling muda intinya ya. Saya itu ada di paling belakang gitu loh, yang mungkin dia tidak kelihatan sama jenengan. Jadi mereka lah yang ada di depan, yang menjadi penyerang. Dan saya hanya berdoa kepada Allah, semoga kakak-kakak saya ini selalu diberikan kemenangan dalam perang-perang selanjutnya. Amin. Cuma teman-teman ya, kalau yang ada di depan adalah orang Syiah, maka di saat itu saya yang harus ada di paling depan. Kalau di depan adalah orang Syiah dan mereka bergandengan tangan dengan orang Kristen, maka saat itu soft pertama harus saya isi. Amin. Allahu Akbar. Ya mungkin itu saja. Kita tanya jawab saja. Mungkin ada teman-teman yang mau ingin disampaikan dan ada yang ingin dinarasikan. Tafadhol, di sini ada banyak para kakak-kakak saya, ada Ustadz, asatidz, dan semuanya yang siap menjawab pertanyaan jenengan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangun masjid. Ya, dari yang menjadi murtad kita kembalikan. Dari orang tuanya menolak, dia menerima anaknya menjadi mualaf, kami akan perbaiki. Tiap hari kami lakukan, Pak. Makanya saya kurus, jarang tidur, Pak. Gitu, sambil mempermainkan waktu yang ada di media sosial. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita memang betul, mari kita bersinergi. Pesan kita harus semangat bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai. Apabila ada seseorang sekiranya melanggar hukum, mari kita laporkan bersama. Karena menegakkan hukum itu di Polda masing-masing bisa melapor kok, Pak. Semakin banyak yang melapor, semakin diperhatikan oleh pihak kepolisian itu, atau semakin diviralkan, semakin cepat diperhatikan. Seperti kasus Ahok sebenarnya itu, Pak. Kalau dia nggak penuh politis, karena nggak punya kepentingan, itu nggak bisa diproses hukum sebenarnya. Banyak yang lebih berat itu lolos daripada betul kata Bapak. Makanya perlu kita, kalau perlu kita bareng-bareng habis ini ke kantor polisi melapor bareng-bareng dan panggil wartawan perbaikan. Saya yakin ada perhatian. Itu dia masalahnya. Kita ini kadang-kadang suara keras di media sosial, habis itu kita tidur. Terus kita bangun, kita tanya apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Anda baru bangun, baru tanya. Itu jawabannya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga saja kedepannya kita bersatu dan lebih maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu pernah bersabda gini teman-teman, Inni la'aksha alaikum anfusikum ba'di. Aku tidak takut kalian akan murtad berjamaah setelah aku mati. Rasulullah sudah yakin semakin akhir zaman Islam akan semakin jaya. Walakin akhsha alaikumud dunya antanafasu fiha fataqtadru. Tapi yang aku khawatirkan atas umatku adalah harta dunia. Mereka berlomba-lomba mencarinya sampai saling membunuh.
Itu. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika sudah gagal mendakwahkan kita untuk menjadi agama mereka, mereka menggunakan cara ekonomi, mereka menggunakan cara pendekatan seperti menjadi ahli sedekah dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan itu yang harus hati-hati. Untuk pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Iwan, masalah tawaf. Jadi gini, keharaman ya, titik keharaman ikhtilat. Ya. Ikhtilat ini kan diharamkan. Ikhtilat ini apa? Ikhtilat ini campur antara cowok dengan cewek, seperti yang kita saksikan di depan saya sekarang. Ya. Campur cowok cewek ini kan diharamkan oleh agama. Nah, illatul hukmi ya. Letak keharamannya ini yang harus kita pahami. Kapan campur itu diharamkan, kapan tidak diharamkan? Seperti itu. Contoh, wanita yang sedang haid menjadi tanda dia diharamkan sholat. Kenapa dia haram sholat? Karena sedang haid. Kan begitu. Illatnya, alasannya karena sedang haid. Orang laki-laki yang belum mandi besar, sudah junub ya, keluar mani belum mandi besar, itu menjadi tanda, ilat, alasan dia diharamkan membaca Quran, sholat. Nah, itu. Nah, ikhtilat, campur baur antara cowok cewek, itu kapan diharamkan? Fikih mengatakan, kita bermadzhab fikih Syafi'i ya, rata-rata ya, ketika dimungkinkan akan terjadi kemaksiatan di sana dan ada sampai menyentuh antara basyarah, kulit dengan kulit ya, itu yang diharamkan. Sekarang kalau kita contohkan dalam bab sholat, sholat ketika di depan cewek di samping cowok, gak ada penghalang, haram apa tidak kira-kira? Kok bisa haram? Di samping cowok, di samping cara cowok, di samping kiri cewek, dia fokus sholat kan? Haram apa enggak kira-kira? Kan tidak. Kenapa? Tidak ada unsur yang mengantarkan mereka untuk maksiat. Yang kedua, tidak ada bersentuhan tangan dan lain sebagainya. Makanya ketika bukan sahabat ya, salah satu ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika berduaan dengan Robi'ah Al-Adawiyah, siapa yang mengatakan mereka haram berduaan? Sampai para ulama mengatakan kalau ceweknya seperti Robi'ah, cowoknya seperti Imam Hasan, maka berduaan hukumnya tidak haram. Kenapa? Mereka orang soleh dan orang solehah. Tahu ayat di dalam Al-Quran, at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil-khabithin. Ayat itu turunnya karena apa? Ketika Sayyidah Fatimah difitnah oleh orang-orang kafir selingkuh dengan Abu Sufyan. Oh iya, oke. Jadi dalam hal umroh tawaf ya, itu tidak diharamkan karena perintahnya memang untuk beribadah. Kalau memang nanti cowok cewek ini ternyata ada yang syahwat, nah itu kesalahan pribadi. Contoh ketika sholat jenengan ganggu cewek, dosa gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ambil makanan antri ya, kalau bisa dihabisin sama piring-piringnya, jangan cuma nasi sama ikannya dihabisin, piringnya juga dihabisin. Untuk yang ingin berangkat tapi nggak mau pakai pesawat kayak aku, kita naik kapal pelni. Cakep? Ya. Jadi susah senang bersama, nyampe bersama, tendung sama-sama.